Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suwandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya aktivitas sore, peternakan kecilan, aktivitas sore di kandang, kasih pakan menggunakan rumput kering teman-teman, rumput ya kering karena musim kemarau, rumput pun nggak bisa seger ya teman-teman, banyak yang rumput kering, tapi alhamdulillah memang kami juga masih suka. Jadi senangnya peternak itu kalau seperti ini teman-teman, misalkan kita kasih pakan sore hari ataupun malam hari, itu biasanya untuk saya sendiri pribadi itu senang sekali lihat ternak-ternak kita makan, apalagi ternak kita banyak seperti itu kan, senang sekali teman-teman. Dan saya rasa setiap orang itu pasti juga ingin ternaknya itu benar jadi banyak ya teman-teman. Akan tetapi terkadang itu setiap orang itu permasalahannya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang masalah pakan, mungkin ada yang masalah dari modal, ataupun masalah dari tempat, ataupun penjualan. Saya rasa masalah-masalah itu pasti ada di teman-teman yang peternakannya itu sedikit seperti kami di sini teman-teman. Tapi biar bagaimanapun, peternakan kambing domba ataupun sapi misalkan ya teman-teman, itu adalah rojo koyo kita ataupun identik dengan kehidupan di desa. Karena kebanyakan nenek moyang kita terdahulu pun juga seorang peternak teman-teman. Rojo koyo bisa sapi dan juga kambing domba itu. Karena kami sendiri itu waktu kecil itu juga pernah mengembala ternak kami atau ternak nenek kami, kakek kami. Waktu itu di hutan teman-teman, tapi kambingnya itu kambing domba. Dan juga pernah ngarit dari melihara sapi itu juga pernah. Tapi kalau orang zaman dahulu itu kebanyakan di sapi ya teman-teman. Kalaupun ada kambing ya sejenis domba, itu enggak kambing Jawa seperti ini. Walaupun ada itu jumlahnya cuma sedikit yang ternak dari kambing Jawa Randu ataupun kambing-kambing Jawa itu. Jadi lumayan juga teman-teman hidup di desa kalau kita itu masih bisa memungkinkan untuk pelihara ternak seperti ini, kan juga lumayan buat tabungan ataupun tambah-tambah ekonomi kita. Syukur-syukur kita itu bisa mengembangkan dengan banyak, misalkan memungkinkan, itu kan juga lumayan untuk mungkin juga untuk mencukupi kebutuhan pokok kita ya teman-teman. Karena peternakan zaman sekarang itu kan sudah modern ya teman-teman. Walaupun kita itu ternak dengan jumlah ternak yang banyak, akan tetapi kalau kita itu punya lahan terus kita tanami pakan, itu kan juga memudahkan kita dalam berternak meskipun jumlah ternak kita itu banyak. Lain halnya dengan peternak zaman dahulu, semuanya itu masih manual ya teman-teman, masih ngarit, masih angon kan seperti itu. Kalau sekarang itu memang banyak peternak-peternak itu yang sudah modern. Kalau peternakan kecil seperti kami ya masih mengandalkan ngarit, kalaupun punya pakan ya lumayan teman-teman, untuk meringankan beban supaya tidak terlalu repot seperti itu saja. Tapi walaupun kita itu peternakan kecil ya teman-teman, itu misalkan kita punya lahan yang sekiranya itu masih bisa untuk ditanami pakan, itu bisalah kita siapkan pakan, karena dengan adanya pakan itu sedikit banyak pasti akan bantu peternakan kita, walaupun kita cuma peternakan kecil teman-teman. Karena kita itu tidak tahu kapan-kapan itu kita pasti ada waktu repotnya, misalkan ada kesibukan rewang ke tempat tetangga ataupun waktu kita nggak enak badan, itu kalau kita sudah siap dengan lahan pakan kan lebih memudahkan kita lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin kalau di daerah teman-teman itu yang teman-teman tidak punya lahan pakan, misalkan di daerah teman-teman itu pertanyaannya itu ada limbah dari pertanian, misalkan tebet jagung ataupun tanaman singkong ataupun jenis kedelai, itu juga kita bisa manfaatkan menjadi pakan simpanan, baik di fermentasi, di rendeng maupun di silase teman-teman. Itu nantinya juga
akan membantu kita dalam peternakan ini. Kalau saya sendiri itu memang setiap lahan kami yang kurang produktif, yang masih memungkinkan untuk saya tanami, ya saya tanami pang-pakan teman-teman, baik dari rumput odot, rumput pakcoh maupun jenis ramban. Itu di sekitaran rumah ini ada rumput odot dan juga jenis ramban, juga lumayan teman-teman untuk memudahkan kita dalam peternak ini. Misalkan nih saya sendiri nih, misalkan untuk 1 minggu sampai dengan 10 hari itu enggak keluar rumah ngarit ya teman-teman. Misalkan ini insya Allah masih mencukupi untuk jumlah kambing kami yang sekarang tinggal 10-an ekor teman-teman. Insya Allah masih cukup, meskipun tidak keluar rumah ngarit. Maksud kami itu mencari rumput ataupun ngarit di luaran, di sawah maupun di mana itu loh teman-teman. Kita cukup ngarit di sekitaran rumah, itu insya Allah masih cukup untuk seminggu sampai dengan 10 hari. Jadi ini motivasi juga untuk teman-teman yang di sekitaran rumah itu masih bisa memungkinkan ya teman-teman. Kalau tidak memungkinkan ya mau gimana lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita itu memang tidak bisa ternak dengan banyak karena repot, ya kita pelihara semampu kita saja teman-teman. Kalau kita nggak punya lahan pang-pakan, yang penting peternakan ini jangan sampai merepotkan kita, karena kebanyakan di daerah kami itu memang tidak punya lahan pang-pakan ya teman-teman. Akan tetapi peternakannya pun juga skala kecil, tapi juga lebih capek daripada peternakan besar teman-teman. Karena apa? Karena tidak punya lahan pang-pakan, terus ngaritnya ke sana kemari seperti itu. Misalkan kalau musim seperti ini ya teman-teman, kemarau seperti ini, punya kambing 6 ekor itu kan juga sudah susah sekali. Misalkan kita ngarit terus 1 sak itu untuk kambing 6 ekor itu saya rasa juga tidak kenyang teman-teman. Jadi untuk cari rumput 1 sak itu pun juga susah sekali. Jadi kalau kita memang punya lahan yang kurang produktif, bisa ditanami pang-pakan teman-teman. Tapi peternakan kambing ini insya Allah tetap menguntungkan dan menghasilkan ya teman-teman. Karena contohnya saja nenek moyang kita itu terdahulu yang saya ceritakan tadi, kebanyakan beliau-beliau itu mengembangkan dari Rojokoyo, dan beliau itu bisa terkadang itu beli tanah itu juga dari Rojokoyo teman-teman, baik sapi maupun kambing domba seperti ini. Jadi intinya itu kita hidup di desa, kalau kita bisa berternak atau masih memungkinkan segala sesuatunya, mulai dari kita tidak merepotkan kita, dan juga kita punya tempat, itu tidak ada salahnya kita ternak kambing. Apalagi kalau kita itu pekerjaannya petani, terus ke sawah ataupun ke ladang, itu kan kita pulang dari sawah, dari ladang, kita bisa bawa rumput untuk ternak-ternak kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan oke ya teman-teman, video kami saya akhiri, dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kami, itu karena keterbatasan kemampuan kami. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan jalan rezekinya ya teman-teman. Dan di video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.